Saya, ana saya, wa anta anti kamu, ding dong ding, yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak-anak sekalian. Sabahul khair, kaifa halukum al-yawm? Masya Allah, antum khair, luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Pak Puji Hartono SPDI dalam pembelajaran bahasa Arab secara online. Khususnya kali ini bersama tim kelas 3. Alhamdulillah. Yuk langsung saja kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih mudah dan berkah, kita berdoa dulu kepada Allah yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan kembali belajar bersama-sama dalam pembelajaran bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas tentang tema ataupun bab yang kedua, yaitu tentang fil baiti ataupun hal-hal yang kita temui dan kita dapati di rumah kita nih. Alhamdulillah, di sekitar rumah kita banyak hal yang perlu kita pelajari dalam bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan kembali mempelajarinya ya nak. Oke, langsung saja. Masih ingat tidak apa kemarin pembelajaran bahasa Arab kita tentang televisi? Aha. A. Tilfazun ataukah B. Midyaun? Ya, benar sekali, tilfazun. Lalu kemudian tadi kita ada sempat ngomong midyaun. Apa sih artinya midyaun? Apakah A. Kasur ataukah B. Radio? Iya, benar sekali, radio. Luar biasa, alhamdulillah. Lalu kemudian seandainya kita ingin mengatakan bahwasanya itu telepon, itu telepon. Nah, apa bahasa Arabnya? Apakah A. Haza tilfunun ataukah B. Dzalika tilfunun? Iya, benar sekali. Dzalika tilfunun. Dzalika tilfunun. Itu telepon. Benar sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada sebuah kalimat, apa ya artinya kalau misalnya Pak Guru mengatakan hadza mauqidun? Hadza mauqidun. Ya. Apakah A. ini kompor ataukah B. ini dapur? Iya, benar sekali. Hadza mauqidun artinya adalah ini kompor. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan kembali mereview pembelajaran kita agar kita lebih memahami tentang hal-hal yang ada di dalam rumah kita. Oke, pertama-tama kemarin kita udah belajar tentang ada televisi, tilfazun. Lalu kemudian ada radio, midyaun. Televisi, tilfazun. Dalam hal ini dikategorikan dalam benda-benda yang muzakkar ataupun yang cowok. Kenapa? Karena tilfazun huruf belakangnya adalah zai dan dia termasuk kategori muzakkar. Jadi kalau misalnya Pak Guru ingin mengatakan hadza tilfazun, maka bahasa Arabnya hadza tilfazun diartikan ini LK televisi. Oke. Lalu kemudian midyaun. Midyaun huruf belakang akhirnya adalah ain. Ain, maka itu dikategorikan dalam kategori muzakkar. Maka kalau misalnya Pak Guru ingin berkata itu radio, maka bahasa Arabnya adalah dzalika midyaun. Dzalika midyaun. Lalu kemudian ada beberapa hal juga seperti halnya kulkas. Nah, kulkas dalam bahasa Arabnya kita mengenal kemarin adalah barradun. Lalu kalau seandainya kita ingin mengatakan ini kulkas, maka bahasa Arabnya kira-kira menggunakan hadza barradun atau hadhihi barradun? Benar sekali, hadza barradun. Karena barradun kulkas huruf akhirnya adalah dal. Barradun, maka dikategorikan sebagai muzakkar, benda-benda yang muzakkar. Lalu kemudian misalnya kita bertemu dengan melihat korden. Nah, korden bahasa Arabnya sitarun. Sitarun. Coba kalian identifikasi huruf belakangnya itu kira-kira hurufnya kategori muannas atau muzakkar. Sitarun, ro. Ya, benar sekali. Ro dalam hal ini masuk dalam kategori muzakkar karena tidak ada ta marbutahnya. Sitarun korden, maka kalau misalnya kita ingin mengatakan itu korden, maka bahasa Arabnya zalika sitarun atau tilka sitarun. Benar, zalika sitarun. Itu korden. Nah, dari tadi kita mengatakan ataupun membicarakan tentang hal-hal ataupun benda-benda yang
cowok-cowok ya. Nah, yang muzakkar. Nah, sekarang kita coba cari benda-benda yang ada di dalam rumah yang cewek. Oke, kita mulai dari sofa. Siapa nih di antara kalian yang punya sofa? Aha, benar sekali. Sofa dalam bahasa Arab dikatakan arikatun. Arikatun, arikatun. Arikatun, alif, ra, ya, kaf, dan ta marbutah. Nah, ini nih, huruf belakangnya ada ta marbutahnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengatakan ini sofa, maka kita menggunakan hazihi arikatun. Hazihi arikatun. Lalu kalau misalnya kita ingin mengatakan itu sofa, maka bahasa Arabnya adalah tilka arikatun. Tilka arikatun. Jadi tidak menggunakan zalika, karena zalika itu buat muzakkar, sedangkan haza ini buat muzakkar. Nah, benar sekali. Selanjutnya, apalagi ya kira-kira benda yang ada di dalam rumah kita di mana dia dikategorikan cewek? Oke, kita coba lemari. Ah, itu dia lemari. Lemari dalam bahasa Arab kita mengenalnya hizanatun. Hizanatun. Kha, zai, alif, nun, dan ta marbutah. Nah, ini nih, kata benda yang ada ta marbutahnya dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang cewek ataupun mu'annas. Jadi ketika kita mengatakan ini lemari, kira-kira menggunakan haza atau hazihi? Iya, benar sekali, hazihi. Ini lemari, maka bahasa Arabnya hadihi hizanatun. Hadihi hizanatun. Lalu kalau misalnya kita ingin mengatakan itu lemari, maka bahasa Arabnya kira-kira pakai zalika hizanatun atau pakai tilka? Ayo, tilka, benar sekali. Tilka hizanatun. Tilka hizanatun artinya itu PR lemari. Aha, benar sekali. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira benda apa lagi ya yang di dalam rumah ini yang dikategorikan cewek? Ayo coba tebak. Ah, benar sekali. Temannya pintu, temannya babun adalah jendela. Jendela bahasa Arabnya nafidatun. Nafidatun. Nun, alif, fa, zal, dan ta marbutah. Nah, belakangnya ada ta marbutahnya lagi nih. Kira-kira menurut kalian kalau nafidatun jendela itu kategorinya muzakkar ataupun mu'annas? Benar, mu'annas. Jadi ketika kita ingin mengatakan ini jendela, maka bahasa Arabnya adalah hadza nafidatun atau hadihi nafidatun. Iya, benar sekali. Hadihi nafidatun. Hadihi nafidatun. Hadihi nafidatun. Lalu kemudian selanjutnya kalau misalnya kita mengatakan itu jendela. Itu jendela. Ah, kira-kira pakai zalika nafidatun atau tilka nafidatun? Iya, benar sekali. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Masya Allah. Tilka nafidatun. Benar sekali anak-anak sekalian. Ketika kita mengatakan untuk benda-benda yang jauh, maka kita menggunakan zalika dan tilka atau itu ismul isyarah untuk yang jauh bendanya. Kalau untuk yang cowok itu LK, maka menggunakan zalika. Kalau untuk yang cewek dan jauh, maka kita menggunakan tilka. Itu PR. Nah, selanjutnya untuk benda-benda yang dekat, kalau dia muzakkar ataupun dia cowok, maka kita menggunakan hadza. Hadza, hadza. Lalu kemudian kalau misalnya bendanya itu adalah cewek ataupun kategori mu'annas dan dia dekat, maka kita menunjuknya dengan menggunakan hadihi. Hadihi, hadihi. Hadza, hadihi. Cakep. Yuk kita nyanyikan dan ingat kembali dengan lagu. Siap? Oke. Oke. Ana saya, wa wa anti, anti kamu, ding dong ding, ding dong ding. Ana saya, wa hazihi, hazihi ini, hazihi ini, ding dong ding, ding dong ding. Sekali lagi. Ana saya, zalika watilka, zalika tilka itu, zalika tilka itu, ding dong ding. Oke anak-anak sekalian, baiklah, itulah tadi dia pembelajaran kita tentang bab 2, yaitu tentang materi fil baiti ataupun benda-benda yang ada di dalam rumah. Ingat, kesimpulannya adalah ketika kita bertemu dengan benda-benda yang cowok ataupun ketika kita bertemu dengan benda-benda yang huruf akhirnya tidak ada ta marbutahnya, maka seandainya dia jauh, maka kita menunjuknya dengan kata tunjuk ataupun ismul isyarah yang jauh, yaitu pakai dzalika ataupun tilka. Kalau dia cowok menggunakan dzalika, itu LK. Kalau dia cewek maka menggunakan tilka. Itu buat PR. Nah, selanjutnya kalau kita bertemu dengan benda-benda yang mana benda itu dekat-dekat nih,
Lalu kemudian benda itu termasuk dalam kategori yang cowok, tidak ada tak marbutohnya, maka menggunakan hada. Sedangkan kalau misalnya bendanya itu adalah kategori cewek ataupun muannas, kita menggunakan hadhihi. Baik. Contoh, ini meja, hadza maktabun. Cakep. Ini kursi. Ini kursi. Hadza kursiun. Oke, cakep. Selanjutnya lagi. Oke, siap. Misalnya lagi ada korden nih. Nah, ini korden nih. Nah, ceritanya kordennya jauh ya. Dzalika sitarun. Itu korden. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita untuk pembelajaran tim kelas 3 kali ini. Bu Guru berharap kalian bisa mempelajarinya di rumah dengan baik, praktekkan dengan keluarga kalian mengenai hal-hal yang kalian temui di dalam rumah. Oke, agar tidak lupa kalian sering-sering praktekkan kembali. Jangan lupa tetap belajar dan semangat selalu dari rumah. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kalian semuanya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ila liqa anak sekalian, sampai jumpa. Ma'assalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian keselamatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai berjumpa.